Selamat siang Bu, Selamat siang, Pak. saya Edwin Oh iya. yang kemarin WA ke Ibu. Oh iya. Selamat siang, Bapak Edwin. Senang sekali Bapak dapat datang hari ini ke tempat ini. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Eh, iya Bu, saya datang hari ini ingin mendapatkan layanan konseling tentang masalah yang saya alami. Oh iya, Pak. Saya senang sekali untuk dapat membantu Bapak mendiskusikan masalah yang Bapak hadapi. Sebelumnya, Bapak sudah pernah mengikuti konseling pribadi seperti ini? Belum Bu, ini pertama kalinya. Teman saya sih yang menyarankan, menurutnya saya butuh untuk mengikuti konseling. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, teman Bapak yang memberikan saran supaya Bapak datang hari ini ya. Iya Saya betul. senang sekali mendengar Bapak begitu terbuka untuk hal-hal positif untuk penyelesaian permasalahan Bapak ya. Iya. Dan kita sama-sama berharap hari ini pertemuan ini memberikan hal positif untuk Amin. permasalahan yang Bapak hadapi. Iya. Nah, karena Bapak baru pertama kali mengikuti konseling, izinkan saya terlebih dahulu ya Pak untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Dalam konseling ini ada pertemuan kita ini, konseling ini dilandasi oleh asas Pak. Nah, ada Iya. 12 asas sebenarnya, tapi Baik, Bu. saya mau menyampaikan asas-asas yang berpenting saja dulu ya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Artinya, di mana semua identitas, masalah yang Bapak akan ceritakan kepada saya itu akan menjadi hal yang rahasia antara klien dan saya sebagai konselor. Baik. Nah, selain itu ada juga namanya azas kegiatan, Baik. di mana di sini saya sebagai konselor, Bapak sebagai kliennya sama-sama aktif untuk mengemukakan permasalahan yang sebenarnya dan melakukan apa yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Baik Bu. Jadi nanti penyelesaian permasalahannya bukan dari saya sebagai konselor, tapi dari hal-hal yang Bapak ingin lakukan ke depannya. Nah, Baik Bu. Bapak bisa memahami tersebut dan bersedia untuk melanjutkan konseling. Iya Bu, saya bisa memahaminya dan tetap ingin melanjutkan konseling. Oh iya, baik Bapak. Bapak bisa ceritakan hal apa yang Bapak ingin konselingkan? Gini Bu, saya sudah 3 tahun ini sering mengalami insomnia. Sulit sekali rasanya untuk tidur. Kadang saya sudah berusaha nih ya Bu ya untuk berkegiatan sampai lelah, sampai capek, misalnya membaca buku, mendengarkan musik, tapi tetap aja susah tidur Bu. Wah, lelah sekali ya Pak ya. Kalau Bapak ingat-ingat ini ya, dalam waktu tersebut tadi kan Bapak sebut 3 tahun ya. Iya Bu. Dalam waktu tersebut adakah kejadian yang berat yang Bapak alami yang Bapak rasa itu menyebabkan perubahan dalam kehidupan Bapak? Iya Bu, 3 tahun yang lalu saya dan keluarga kan pergi berlibur ke luar kota. Kami sekeluarga mengalami kecelakaan sampai kami harus kehilangan ibu saya karena kecelakaan tersebut. Sebenarnya tidak ada yang menyalahkan saya sih Bu dalam kecelakaan tersebut, tapi rasanya saya yang paling bersalah. Banyak hal-hal yang saya pikir kalau saya tidak lakukan atau lakukan dapat menghindarkan kami dari kecelakaan tersebut. Turut berduka cita ya Pak atas Iya. kehilangan Bapak. Ya terima kasih Bu. Itu pasti nggak mudah. Kalau boleh tahu Pak, perubahan-perubahan apa saja yang Bapak rasakan setelah kejadian itu, dan bagaimana hubungan Bapak dengan istri, dengan anak, dengan keluarga besar Bapak? Hubungan saya dengan istri dan anak-anak sih baik-baik saja Bu. Mereka terus mendukung saya, tidak pernah menyalahkan saya. Hubungan saya dengan keluarga besar, dengan adik-adik saya rasa agak renggang Bu. Bapak saya sudah lebih dahulu tidak ada. Mereka tidak pernah mengatakan, tapi mendengar mereka mengatakan rindu dengan ibu, itu sudah membuat emosi saya menjadi kadang sulit saya kendalikan Bu. Sulit bagaimana Pak? Saya langsung tidak ingin bercakap-cakap lagi Bu. Rasa sedih, bersalah,
memenuhi pikiran saya. Saya juga sampai hari ini tidak pernah menyetir lagi, Bu. Saya tidak bisa. Saya khawatir akan mencelakakan orang lain lagi. Dada saya sesek. Kalau tidak terpaksa, seandainya bisa, saya juga tidak ingin naik mobil lagi. Rasanya sesek sekali di dalam mobil. Saya memahami perasaan Bapak mengalami kecelakaan sekaligus kehilangan sosok yang Bapak kasih. Itu pasti sangat berat sekali ya Pak ya. Iya, Dan Bu. itu bisa meninggalkan dampak emosional yang sangat kuat. Tapi kita di sini, saya di sini untuk membantu Bapak untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut agar Bapak nantinya bisa menjalani aktivitas ke depan dengan lebih nyaman ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya ingin sekali bisa menghilangkan rasa cemas, sedih, rasa bersalah ini. Oke, baik Bapak Edwin, kita coba dulu ya Pak ya, telaah satu persatu dari yang Bapak sudah ceritakan. Ya, baik. Pikiran-pikiran apa yang sudah mengganggu Bapak selama ini yang menyebabkan Bapak menjadi cemas, sedih, merasa bersalah, bahkan menghindari beberapa aktivitas ya. Nah, Betul. Bapak berpikir bahwa Bapaklah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Betul, Bu. Bapak juga berpikir bahwa walaupun tidak mengatakan apa-apa, tapi saudara-saudara Bapak juga menyalahkan Bapak atas kejadian tersebut. Iya, benar, Bu. Benar, Bu. Mereka hanya tidak ingin saya sedih, tapi sebenarnya mereka berpikir bahwa sayalah yang bersalah. Oh gitu ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika pikiran-pikiran tersebut muncul? Saya merasa sangat sedih, Bu. Kecewa, takut, dan sangat merasa sesek. Iya Pak, saya paham. Tapi coba kita lihat ya, apakah pikiran-pikiran Bapak tersebut seperti yang benar? Kalau misalnya benar bahwa saudara-saudara Bapak menyalahkan Bapak, apakah menurut Bapak mereka membenci Bapak dan mengucilkan Bapak? Tidak sih, Bu. Mereka bahkan turut membantu keluarga saya saat kecelakaan itu terjadi. Kami semua dirawat di rumah sakit dan mereka selalu bergantian untuk menyediakan pihak keluarga untuk membantu saya menjaga kami di rumah sakit. Baik Pak, saat mereka mengatakan bahwa mereka rindu pada Ibu, apakah perkataan tersebut diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati Bapak? Tidak, Bu. Malah mungkin saya yang jadi menyakiti mereka. Iya Pak, saya mengerti. Kadang rasa bersalah membuat kita tidak memahami maksud orang lain dengan benar ya Pak ya. Kita Iya. kadang seperti tidak mau mendengarkan yang sebenarnya sedang ingin mereka katakan. Jadi apakah menurut Bapak pikiran tersebut benar atau hanya dugaan Bapak saja? Dugaan saya sih sepertinya, Bu. Dugaan saya saja sepertinya, Bu. Tapi saat saya menghadapi situasinya, dugaan saya itu seperti nyata, Bu. Ya benar Pak, pikiran kita itu bisa sangat mempermainkan emosi kita. Maka dari itu kita perlu menjernihkan pikiran kita dan tidak membuat asumsi-asumsi. Iya. Nah, apakah Bapak pernah mendiskusikan hal ini dengan keluarga Bapak? Pernah, Bu. Pernah sih, Bu. Saya pernah meminta maaf karena rasanya dada saya sudah sangat sesek. Sebentar saya lega karena membicarakannya. Lain hari rasa bersalah itu tetap datang. Begitu ya Pak situasinya. Bapak masih tetap memegang pikiran bahwa saudara-saudara Bapak walaupun sudah membicarakannya, Bapak sudah minta maaf, tapi saudara-saudara Bapak itu tetap menyalahkan Bapak gitu ya. Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan rasa cemas yang Bapak alami saat mengendarai atau bahkan pada saat di dalam mobil? Apa yang Bapak pikirkan saat itu? Saya berpikir bila saya yang mengendarai atau saya yang berada di dalamnya, hal buruk pasti akan terjadi. Setelah kejadian itu, apa Bapak pernah naik mobil? Pernah sih, Bu. Secara terpaksa beberapa kali. Apakah ada kejadian buruk ketika itu Pak? Tidak pernah sih, Bu. Tapi
Rasanya sulit Bu untuk berpikir bahwa itu tidak akan terjadi. Saya mengerti Pak, trauma yang Bapak alami bisa membuat pikiran Bapak membesar-besarkan kemungkinan bahaya. Tapi mari kita coba ya Pak untuk menilai apakah pikiran tersebut objektif. Nah, apa yang Bapak pikirkan tentang orang lain yang mengendarai mobil? Orang lain mungkin baik-baik saja Bu, tapi saya pikir saya tidak seberuntung mereka. Mungkin memang saya yang sial Bu, saya yang membawa masalah. Jadi Bapak memiliki keyakinan bahwa Bapak itu lebih rentan terhadap bahaya ya? Iya Bu. Lebih rentan terhadap masalah. Tapi apakah yang Bapak yakini itu didasari bukti-bukti? Tidak juga sih Bu, itu hanya pikiran saya. Baik Pak, tepat sekali apa yang Bapak katakan. Sekarang coba ya kita mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih realistis. Iya. Daripada misalnya nih ya Pak, daripada berpikir saya yang bersalah dalam kejadian kecelakaan tersebut, kita bisa mengganti dengan hal-hal dahulu tidak bisa saya hentikan lagi. Iya Bu. Tapi saya bisa berlatih untuk berkendara lebih aman dan hati-hati. Saya bisa bertanggung jawab dengan keluarga saya hari ini. Bagaimana menurut Bapak? Saya bisa mencoba Bu, tapi saya masih ragu. Ya itu wajar ya Pak ya. Perubahan pikiran itu membutuhkan waktu dan latihan. Jadi setiap kali ada pikiran seperti itu, kita katakan, wah hal yang dahulu tidak bisa saya hentikan lagi. Ketika Bapak berpikir bahwa wah ini kecelakaan ini adalah kesalahan saya, Bapak gantikan pikiran Bapak dengan hal-hal yang dahulu tidak bisa saya hentikan lagi. Tapi hari ini saya bisa berlatih berkendara dengan lebih aman dan hati-hati. Iya. Dan Bapak bisa bertanggung jawab dengan keluarga Bapak yang ada hari ini. Iya. Bagaimana Pak kalau kita buat daftar pikiran pengganti yang bisa Bapak katakan pada diri Bapak ketika Bapak merasa cemas ya Pak ya? Boleh Bu? Nah, saya ada kertas. Nah, ini ada pulpennya ya Pak? Iya Bu. Oke. Oh ya Pak, maaf. Bapak agama apa Pak? Kristen Bu. Oh iya, baik. Kita tulis ya Pak ya, misalnya. Baik Bu. Pikiran positifnya adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Iya Bu. Walaupun ada kecelakaan, walaupun ada hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi kepada kita, tapi itu bisa mendatangkan kebaikan Iya. bagi orang yang mengasihi Tuhan. Iya. Ya, Pak ya. Iya. Lalu kita tulis lagi, tidak semua perjalanan akan berakhir buruk. Iya. Oke, kita terima bahwa yang kemarin memang ada kecelakaan yang terjadi, tapi tidak semua perjalanan itu berakhir. Iya. Ya Pak ya. Lalu pikiran yang lain, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali saya. Iya. Saya akan belajar berhati-hati untuk hal-hal yang ada dalam kendali saya. Iya. Ya, kita memang harus menerima ya Pak, ada hal-hal yang terjadi yang memang di luar kendali kita. Iya. Nah, itu harus kita terima. Tapi kita juga akan belajar berhati-hati untuk hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Iya. Oke. Hal lainnya, saya memiliki kendali atas emosi dan pikiran saya. Iya. Ya, saya memiliki kendali atas emosi dan pikiran saya. Jadi jangan berpikir bahwa emosi sedih, takut, cemas itu tidak di luar kendali kita. Itu kita bisa kendalikan, ya Pak ya. Iya. Nah, lalu yang lainnya, saya orang yang bertanggung jawab dan terus belajar dari pengalaman. Ya. Iya. Jadi kita Bapak tekankan pada diri Bapak sendiri bahwa Bapak orang yang bertanggung jawab. Iya. Walaupun kemarin ada hal buruk yang terjadi, tapi Bapak itu orang yang bertanggung jawab. Iya. Oke. Nah, menurut Bapak apakah kalimat-kalimat tersebut yang tadi kita tuliskan itu dapat membantu? Ya, sepertinya cukup membantu Bu. Nah, kita juga akan mencoba latihan bertahap ya Pak, untuk Iya. mengurangi rasa takut Bapak. Baik Bu. Nah, kita mulai dengan membayangkan naik mobil, lalu duduk dalam mobil tanpa bergerak, dan akhirnya mencoba perjalanan singkat. Nah, ketika rasa takut itu datang, Bapak bisa katakan pada diri Bapak, saya aman, saya sudah belajar
belajar mengendalikan rasa takut ini. Saya aman, saya sudah belajar mengendalikan rasa takut ini. Coba Bapak ulangi. Saya aman, saya bisa mengendalikan rasa takut ini. Saya aman, saya sudah belajar mengendalikan rasa takut ini. Saya aman, saya sudah belajar mengendalikan rasa takut ini. Oke, sekarang kita coba untuk membayangkan ya Pak ya. Iya. Kita tutup mata. Iya Bu. Bayangkan kita berjalan Iya Bu. ke arah mobil. Iya Bu. Kita membuka mobil, Iya. pintu mobil. Iya Bu. Lalu kita duduk. Iya Bu. Kita mulai berjalan. Iya. Mobil kita mulai berjalan. Ketika rasa takut itu datang, kita katakan, saya aman, saya sudah belajar mengendalikan rasa takut ini. Ayo Bapak sama. Saya aman, saya sudah belajar mengendalikan rasa takut ini. Oke, kita menikmati perjalanan. Iya Bu. Oke, kita sudah sampai di perjalanan, sudah sampai di tempat tujuan. Iya Bu. Silakan buka matanya. Iya Bu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa lebih tenang sih Bu. Oke, saya senang sekali ya Pak melihat kemajuan yang Bapak buat hari ini. Iya Bu. Meskipun masih ada sedikit ketakutan, tapi saya mulai bisa menghadapinya Bu. Wah, luar biasa Pak. Bapak harus terus ingat bahwa perubahan itu selalu butuh waktu. Pelan-pelan, yang terpenting ada Iya. progresnya ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Nanti Bapak terus berlatih kata-kata pikiran-pikiran positif Bapak bangun dalam pikiran-pikiran Bapak menggantikan pikiran-pikiran negatif tersebut. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melanjutkan proses ini ya Pak. Baik Bu. Tetap berlatih, saya bangga sekali dengan progres Bapak sampai saat ini. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak, saya Iya, bangga Bu. sekali dengan Bapak. Iya.